Menghargai perjalanan hidup. Seorang wanita berumur sekitar 80-an tahun terbaring di tempat tidur sebuah panti jompo. Saat itu dia dikunjungi oleh seorang biarawan yang saat produktif selalu menyumbang pada biara tersebut. Wanita tua itu mengajukan pertanyaan sebagai berikut, "Kenapa saya setelah tua begini?" Sampai saat itu belum ada jawaban yang memuaskan baginya. Wanita itu menceritakan banyak hal baik positif maupun kesalahan telah dilakukan selama hidupnya. Dia telah bekerja keras baik untuk keluarga, masyarakat maupun agama dan negara. Namun sekarang lihatlah saya, bisakah Anda memberikan alasan yang masuk akal? Di samping itu baik anak-anak. Masyarakat tidak membutuhkan saya lagi. Saya hanya menjadi beban saja bagi mereka itu semua. Namun di luar dugaan biarawan bijaksana itu memberi jawaban, saya sedikit bisa menjelaskan kenapa. Biarawan meraih tangan wanita dengan lembut dan berkata, "Saya mengerti, karena kita telah tua, dan semua orang mengalami suatu siklus kehidupan. Syukurilah sudah mampu seusia ini. Dan telah banyak yang dapat dilakukan dalam hidup ini. Tubuh yang fana ini telah mampu berbuat banyak hal dalam menempuh perjalanan hidup ini. Ibarat mesin suatu mobil yang telah mencapai mungkin ribuan atau jutaan kilometer perjalanan. Jadi bagian-bagian tertentu dapat mengalami kehausan seiring jalannya waktu. Namun ingatlah seiring penurunan fisik itu, masih ada kekuatan yang masih bisa disumbangkan dalam kehidupan ini. Seperti pengalaman kebijaksanaan yang telah dikumpulkan sepanjang hidup. Hal itu dapat dibagikan kepada orang lain dan jangan dipedulikan nilainya. Di samping itu, mungkin dengan cara demikian itu dapat memuaskan batin kita dengan berbagi untuk semua orang. Dalam keterbatasan fisik seperti sekarang ini, mungkin tidak dapat berdiri di garis terdepan seperti dahulu lagi. Walaupun demikian, mungkin kita masih bisa memberikan teladan. Berbagi pengalaman hidup, cinta termasuk dukungan kepada orang lain. Walau mungkin tidak berupa materi, tetapi hanya nasihat ringan cukuplah. Tetaplah percaya dan yakin setiap hari matahari baru. Kita dapat berbagi sesuatu sehingga setiap momen kehidupan ini membahagiakan. Karena cinta dan pengalaman hidup begitu berharga. Janganlah minder bahwa tidak ada yang istimewa atau spektakuler untuk dapat dibagikan kepada orang lain. Coba perluas pandangan wanita-wanita yang ada di panti jompo ini termasuk yang berada di luar sana, mereka semua berbahagia, karena mereka dapat menerima keadaan dalam usia lanjut ini. Meskipun mereka sekali-kali sakit dan lemah tidak mampu lagi mengerjakan sendiri kebutuhannya. Jadi mungkin tidak lagi menjadi pusat perhatian keluarga atau orang lain seperti dulu lagi. Namun masih bisa berkontribusi perihal pengalaman, kasih sayang maupun nasihat yang ringan sekalipun. Masih ada pekerjaan yang bisa diperbuat walaupun secara tenaga yang ringan-ringan saja. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mempertahankan semangat hidup mereka. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang berumur yang disebut lansia. Agar disesuaikan dengan keadaan fisik maupun mental seseorang. Bagi yang fisik memungkinkan olahraga, memasak, berkebun, agar dapat tetap sehat fisik maupun mental. Di samping itu menjalani hobi seperti membaca, menulis, musik, melukis, memelihara hewan dan sebagainya. Perlu dihindari seperti merokok, minuman keras atau lainnya yang dapat merusak kesehatan. Jika disiplin ini konsisten dapat dilakukan niscaya kesehatan fisik dan mental terus terjaga dan kebahagiaan di usia tua dapat diraih. Semoga dapat menginspirasi.